Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, children. How are you today? Today we will learn about lesson 12 and lesson 13. Lesson 12 about we must stay calm. Bab 12 tentang we must stay calm. Kita harus tetap tenang. In this lesson you will learn about must and must not. Kita akan belajar tentang harus dan tidak harus atau tidak boleh. Kemudian earthquake safety tips. Tips keselamatan gempa bumi. Earthquake itu artinya adalah gempa bumi ya. Now open your book page 96. Sekarang buka buku kalian halaman 96. Di halaman 96 itu ada gambar-gambar yang mana merupakan kegiatan yang harus kita lakukan atau tidak harus atau tidak boleh kita lakukan pada saat sedang terjadi earthquake atau gempa bumi. Look at the picture, lihat gambarnya, listen to me carefully, dengarkan ibu baik-baik, and write the meaning below the text ya, dan tulis artinya di bawah kata-kata ini. Yang pertama, drop to the ground, artinya turun ke tanah. Jadi pada saat terjadi gempa bumi, kita harus turun ke tanah, ya. Kemudian, don't panic, jangan panik. Nah, ini sesuatu yang must not, yang tidak harus atau tidak boleh kita lakukan. Jangan panik. Kemudian, cover our head and neck, lindungi kepala dan leher kita. Ya, setelah tadi kita turun ke tanah atau merunduk, lindungi kepala dan leher kita. Selanjutnya, don't rush to the door. Jangan terburu-buru keluar atau terburu-buru ke pintu ya. Tadi kan don't panic dan ini don't rush to the door. Jangan terburu-buru keluar atau ke pintu. Kemudian hold on, berpegangan, bisa berpegangan pada kaki meja contohnya ya. Kemudian stay indoors until the shaking stops. Nah, tetap di dalam ruangan sampai guncangannya atau getarannya itu berhenti ya, gempanya itu berhenti. Dan yang terakhir, be careful with the damage. Hati-hati terhadap kerusakan. Nah, sekarang open your book page 98. Sekarang buka buku kalian halaman 98. Nah, ini ada teks about earthquake. Akan ibu bacakan dan ibu artikan bersama. Anak-anak tulis artinya ya. Indonesia often experience earthquakes. Indonesia sering mengalami gempa bumi. An earthquake is a sudden shaking of the earth's surface. Gempa bumi adalah goncangan yang tiba-tiba pada permukaan bumi. Surface itu adalah permukaan. It is caused by the movement of the earth's plates. Itu disebabkan karena pergerakan lempeng bumi. Earthquakes cause a lot of damage. Gempa bumi menyebabkan banyak kerusakan. Many houses, roads, bridges, and buildings are ruined. Banyak rumah, jalan, jembatan, dan bangunan yang rusak. They also cause natural disasters like tsunamis and landslides. Dia juga dapat menyebabkan bencana alam seperti tsunami dan tanah longsor. They can also cause injuries to babies, kids, and adults. Dia juga dapat menyebabkan cedera pada bayi, anak-anak, dan orang dewasa. During an earthquake, selama gempa bumi, we must protect ourselves. Kita harus melindungi diri kita. If we are in a building, jika kita sedang berada di dalam bangunan, we must not panic. Kita tidak boleh panik. We must drop to the ground. Kita harus turun ke bawah. Maksudnya tadi serendah mungkin posisi kita ya. And go under a table, dan pergi ke bawah meja. Then we must cover our head and neck. Kemudian kita harus melindungi kepala dan leher kita. We must also hold
the table leg until the shaking stops. Kita juga harus berpegangan pada kaki meja sampai goncangannya itu berhenti. We must stay away from anything that could fall or break. Kita harus menjauh dari sesuatu yang mudah jatuh atau rusak, such as windows or cupboards, seperti jendela atau lemari. Now, open your book page 100. Sekarang buka buku kalian halaman 100. Nah, di sini ada simbol about earthquake safety tips. Ada simbol tentang tips keselamatan gempa bumi. Ya, ini ada gambar-gambar simbol apa yang harus atau tidak boleh kita lakukan selama terjadi gempa bumi. Ada simbol dilarang makan, kemudian ada simbol dilarang menaiki lift, ada simbol dilarang makan, dilarang menaiki lift, ada simbol turun tangga, kemudian turun tangga ada simbol dilarang berlarian, ada simbol dilarang merokok, ada simbol berkumpul di satu tempat, ada simbol dilarang membawa hewan peliharaan, dan simbol dilarang membuang sampah. Simbol-simbol yang berhubungan dengan earthquake safety tips adalah yang pertama adalah simbol untuk menuruni tangga ya, atau keluar dari bangunan. Jadi kalau ada teman-teman yang di gedung bertingkat itu turunnya menggunakan tangga ya, jadi ini di checklist. Yang kedua kemudian ini dilarang menaiki lift. Jadi kalau di bangunan tidak boleh menaiki lift ya, menuruni tangga ya. Ini juga di checklist. Kemudian dilarang berlarian. Ini juga di checklist. Dan yang terakhir adalah yang nomor 6. Assembly point itu adalah jika gempanya sudah selesai, kita harus berkumpul di satu titik ya. Ini juga di checklist. 4 simbol ini adalah simbol-simbol yang berhubungan dengan earthquake safety tips ya. Sekarang kita lanjut ke lesson 13. Kita lanjut ke bab 13. My school is a healthy school. Sekolahku adalah sekolah yang sehat. Kita akan belajar descriptive adjectives ya. Kita akan belajar tentang kata-kata sifat, deskripsi kata-kata sifat. Nah, ini adalah ciri-ciri sekolah yang sehat. Kita artikan bersama ya. Healthy school. Healthy itu artinya adalah sehat. School itu adalah sekolah. Jadi healthy school adalah sekolah sehat. Hygienic canteen. Kantin yang higienis. Kemudian wide windows, jendela yang lebar, yang besar atau lebar. Large yard, halaman yang luas. Clean water, air yang bersih. Big classroom, ruang kelas yang besar. Fresh air, udara yang segar. Quiet environment, lingkungan yang sunyi atau damai. Nah, yang tulisannya tercetak tebal, yang tercetak tebal itu adalah kata sifat ya. Yang tercetak tebal adalah kata sifat, kemudian yang tidak tebal itu adalah bendanya. Jadi, kata sifat ini adalah kata sifat yang kembali kepada bendanya. Jadi kayak contoh fresh air, udara yang segar, kata bendanya adalah udara, sifatnya itu adalah segar. Jadi anak-anak harus bisa membedakan ya kata-kata yang merupakan kata sifat dan kata benda ya. Dalam bahasa Inggris, penulisan kata sifat dan kata benda itu dimulai dari kata sifatnya terlebih dahulu ya. Contoh tadi udara yang segar itu walaupun dalam bahasa Indonesia artinya adalah udara segar, tapi penulisannya itu kalau dalam bahasa Inggris adalah segarnya yang di depan. Jadi fresh air. Seperti juga big classroom, kelas yang besar. Nah, itu dalam bahasa Inggris penulisannya besarnya dulu yang kita taruh di depan. Big classroom, seperti itu. Nah, sekarang open your book page 106. Pada halaman 106 ini ada gambar sekolah yang bersih ya, dan ada gambar sekolah yang
kotor ya, yang tidak sehat. Kemudian di kotak yang biru itu ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang menunjukkan sekolah bersih atau sekolah tidak bersih, sekolah sehat atau sekolah tidak sehat. Nah, sekarang Ibu akan artikan, kemudian nanti tugas kalian dituliskan di sini ya, mana yang termasuk ke dalam sekolah yang sehat, mana yang termasuk ke dalam sekolah tidak sehat. Yang pertama, many trees, banyak pohon. Kemudian large yard, halamannya luas. Kemudian noisy environment, lingkungannya berisik. Kemudian many dry leaves, banyak daun kering. Kemudian no windows, tidak ada jendela. Clean toilets and water, toilet dan airnya bersih. No recycle bin, tidak ada tempat sampah. Washing hands, mencuci tangan. Hygienic canteen, kantin yang higienis. Littering, littering membuang sampah sembarangan. Nah, dari kata-kata ini anak-anak pilih mana yang termasuk ke dalam healthy school dan unhealthy school, seperti itu. Baik anak-anak, maybe enough from today. Mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini. Tugasnya mohon dicatat. Yang pertama adalah tugasnya pada halaman 99, pada halaman 99. Ini ditarik garis ya. Berdasarkan kata-kata ini ditarik garis manakah yang termasuk yang sesuai dengan gambarnya, yang cocok dengan gambarnya, seperti itu. Kemudian tugas yang kedua tadi halaman 106, pada halaman 106 ini ditulis mana yang termasuk healthy school dan unhealthy school. Dan tugas yang terakhir, ada 3 tugas karena ini kita langsung 2 bab. Ada 3 tugas. Yang terakhir adalah membuat poster gambar tentang healthy school, tentang sekolah yang sehat. Ini contohnya ya. Poster bisa tentang cuci tangan, atau tentang menanam pohon, atau tentang membuang sampah, seperti itu. Nanti untuk kejelasan tugasnya Ibu tulis juga di Google Classroom ya. Baik anak-anak, sekian untuk hari ini. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat belajar di rumah ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.